membaringkan mayit dengan senyaman mungkin. Setelah itu, melemaskan persendian mayit, pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan lutut. Selanjutnya, menggunting baju mayit dari posisi leher kanan hingga ujung baju di kanan, dan lakukan seperti tadi hingga tidak menyakiti mayit. Nah, selanjutnya pengecekan kuku. Nah, itu dilakukan apabila kuku panjang itu tapi bersih itu tidak wajib untuk dipotong. Apabila kuku kotor tapi panjang itu wajib untuk dipotong, tetapi memotongnya harus dengan hati-hati karena itu bisa menyebabkan atau menyakiti mayit tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu adalah tahapan istinja, di mana kita memposisikan mayit itu setengah duduk. Nah, setelah itu kita tekan dan putar perlahan perut mayit hingga kotoran mayit itu terkeluar, dan kita melebarkan kedua kaki mayit sambil menyiram kotoran tersebut agar kotoran tersebut jatuh ataupun tidak ada lagi di tempat pemandian tersebut. Nah, pastikan mayit tidak ada lagi najis, dan juga pastikan kita saat memandikan ataupun membersihkan najis dari mayit tersebut, kita tidak melihat auratnya. Nah, setelah itu kita mengganti kain di mayit tersebut. Jadi pada saat kita mengganti kain dengan yang baru itu ada tata caranya. Nah, bisa dilihat itu tata caranya seperti di video ya, agar kita tidak melihat aurat si mayit tersebut. Tahapan selanjutnya adalah tahapan berwudu. Nah, di mana kita berwudu seperti biasa, membersihkan telapak tangannya mayit, bersihkan hidungnya, bersihkan mulutnya, dan juga membersihkan kalau bisa itu membersihkan giginya dengan tangan kita ya. Nah, setelah itu kita membersihkan mukanya, membasuh mukanya hingga terkena semua air. Nah, bisa dilihat di video itu terkena semua dengan air ya mukanya. Setelah itu membasuh tangan dan kaki. Pastikan sela-sela jari tangan, jari kaki mayit tersebut terkena dengan air wudhu tersebut. Disclaimer, pada saat kita memandikan jenazah, berwudu, apapun itu tidak ada bacaan apapun. Namun, kita niatkan dengan hati bahwasanya kita membersihkan atau memandikan jenazah tersebut dengan ikhlas dan membaca bismillah saja. Nah, sampailah kita pada tahapan memandikan jenazah. Pertama itu sumpah kuping mayit dengan kapas agar tidak termasuk air pada saat kita memandikannya. Nah, yang kedua itu siramlah mayit dengan air biasa dahulu, terus gosok-gosok agar semua bagian kulit kepala itu terkena dengan air. Nah, selanjutnya mandikan jenazah dari kanan, dari atas tersebut hingga ujung kaki. Lakukan sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu balikkan badan jenazah ke kanan agar bagian belakang jenazah itu terkena, dan lakukan secara berulang 3 kali kanan dan kiri. Nah, pada saat memandikan jenazah kita memerlukan 3 air. Pertama air biasa, kedua air bidara sebagai air pengganti sabunnya, dan ketiga yaitu air kapur baru sebagai wangi-wangiannya. Nah, di sini kita akan memandikan jenazah dengan air bidara, yaitu dengan cara tadi sama saja, basuh bagian kepala dulu, baru muka, selanjutnya bagian badan sebelah kanan dan bagian badan sebelah kiri. Lakukan itu secara berulang-ulang sebanyak 3 kali. Dan terakhir yaitu dengan air kapur baru. Cara memandikannya itu sama saja, tetapi untuk air kapur baru itu mukanya harus terkena atau di tap-tap agar menyerap sedikit. Tahapan selanjutnya adalah mengeringkan mayit. Nah, itu bisa dengan handuk ataupun kain bersih. Nah, setelah itu kita mengganti kain tersebut dengan kain yang bersih dan juga kering. Nah, itu bisa dilihat di video ya caranya gimana. Nah, selanjutnya itu kita membersihkan parfum di daerah
sujud di daerah dahi, telapak tangan, ujung kaki, dan lutut. Selanjutnya kita menaikkan kain ke atas dan lalu membungkusnya dan siap untuk dikafani. Terima kasih. Kemudian lanjut dengan membersihkan anggota tubuhnya.